Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 136. East Ocean University dan Tsinghua University telah menjadi pesaing di lapangan basket selama bertahun-tahun. Sekarang Universitas Tsinghua ada di sini untuk bertengkar. East Ocean University dapat menang dengan keunggulan besar dari yang diharapkan semua orang. Tim bola basket baru saja kehilangan beberapa kekuatan utama, namun mereka mampu menjaga permainan tuan rumah mereka. Seluruh stadion menjadi surga perayaan. Xie Wanjun menghela nafas dalam-dalam karena semua tekanannya segera menghilang. Itu adalah keputusannya untuk menendang Bai Zixiong dan orang-orang dari pertandingan ini, jadi ada banyak tekanan padanya untuk memenangkan pertandingan ini melawan Universitas Tsinghua. Dan sekarang, peningkatan cepat Zhao Jiayi membuatnya menonjol, dan potensi tersembunyi Hao Ren membuatnya tak terkalahkan pada rebound dan 3 poin. Semua ini menunjukkan bahwa keputusan awalnya benar. Kerja bagus kawan. Makan malam ada di aku. Xie Wanjun melambai di bangku dingin juga. Kalian juga ikut. Zixiong. Ayo minta maaf pada Zhao Jiayi. Mendengar ini, mereka berempat di bangku dingin tahu bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk bermain untuk tim. Mereka semua berlari terburu-buru. Kamu adalah pahlawan besar hari ini, Ren. Bergabunglah dengan tim kami secara resmi. Xie Wanjun menepuk pundaknya lagi. Nah, aku hanya di sini untuk membantu. Aku tidak tertarik bermain basket jangka panjang, kata Hao Ren di muka sambil menyeka dahinya dengan handuk putih. Meskipun Xie Wanjun ingin membujuknya, dia memberikan pemikiran setelah beberapa pertimbangan. Baiklah, kita semua memiliki gairah hidup. Tetapi dengan bakat kamu, aku yakin kamu bisa berhasil dalam apapun. Dia telah menjadi kapten tim bola basket selama beberapa tahun. Oleh karena itu, ia memiliki keterampilan kepemimpinan yang sangat baik dan mata yang tajam untuk melihat potensi orang. Dari apa yang dia tahu, kemampuan luar biasa Hao Ren tidak akan pernah membuatnya tetap di dalam lapangan basket kecil. Dia tentu mempertimbangkan untuk saudara perempuannya juga. Meskipun seorang pemain bola basket mungkin terlihat keren di lapangan, kehidupan mereka biasanya dipenuhi dengan pelatihan. Pemain basket selalu terlihat berkeringat, bau dan kelelahan. Xie Wanjun tidak ingin pacar saudara perempuannya seperti itu. Dia berharap Hao Ren bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Kemudian Xie Wanjun berkata, aku pikir kamu adalah pria yang baik. Jika kamu menyukai Yujia, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Zhao Jiayi dan anggota tim lainnya terkejut melihat betapa mudahnya dia. Zhao Jiayi terkejut karena Xie Yujia adalah ketua kelas, dan yang lainnya heran karena mereka tahu Xie Wanjun sangat protektif terhadap adik perempuannya yang menawan dan tidak pernah membiarkan ada di antara mereka yang berhubungan dengannya. Hao Ren pasti memiliki karakter yang sangat baik dan kemampuan untuk membuat Xie Wanjun menyukainya, pikir mereka. Hao Ren tertawa pelan, dan Xie Wanjun melambai pada orang-orang lagi. Ayo, aku membayar. Hao Ren berjalan ke samping dan mengambil teleponnya. Ada beberapa panggilan tidak terjawab. Mereka berasal dari ayahnya, ibunya, Zhao Hongyu, Xie Yujia, Zhao Yanzi, Lu Qing. Pada saat ini, Lu Qing berjalan di antara lorong dengan Lu Linlin dan Lu Lili. Dia berkata, tim melakukannya dengan sangat baik kali ini. Para pemain semua terkejut dengan pujian wakil kepala sekolah. Di masa lalu, dia bahkan tidak muncul ketika mereka memenangkan kejuaraan di National College Basketball League. Pada saat yang sama, keluarga Zhao Yanzi, keluarga Hao Ren, Xie Yujia dan Xie Ming datang dari kedua sisi. Mereka berkumpul di area istirahat. Wajah Zhao Yanzi sedikit terpelintir ketika dia melihat nenek memegang lengan Xie Yujia. Xie Yujia merasakan permusuhan di mata Zhao Yanzi, tetapi dia masih berpikir bahwa Zhao Yanzi adalah sepupu Suhan, dan dia membela diri atas nama Suhan. Karenanya, dia tidak terlalu peduli padanya dan menoleh ke Xie Wanjun. Kerja bagus kali ini, saudaraku. Semuanya berkat Ren. Xie Wanjun memanfaatkan kesempatan ini untuk memuji Hao Ren. Dia memperhatikan Xie Ming dan menyapa, Paman. Wanjun, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Xie Ming tersenyum. Melihat semua gadis cantik datang kepada mereka, Zhao Jiayi tiba-tiba mengenali Zhao Yanzi, yang menyebabkan keributan besar di sekolah terakhir kali, dan Zhao Hongyu, yang datang untuk menjemput Hao Ren di Ferrari-nya. Namun, dia tidak mengenali Yue yang di bawah topi puncaknya dan Hao Zonghua di kaosnya.
Zhao Yanzi tidak pernah memperhatikan berita dan tidak pernah berpikir para ilmuwan kelas dunia ini akan muncul di sini. Xie Wanjun tidak ingin tinggal di sana setelah melihat bahwa semua orang ini datang untuk Hao Ren. Dia berkata kepada Xie Ming, "Paman, aku pergi keluar dengan tim untuk makan malam. Apakah kamu datang untuk tinggal di tempat aku malam ini? Aku tinggal dengan teman lamaku malam ini dan akan pergi ke tempatmu besok. Aku tidak akan lama di sini. Aku mungkin akan kembali lusa," kata Xie Ming. "Oke." Xie Wanjun mengangguk dan menoleh ke Lu Qing, wakil kepala sekolah. "Aku akan membawa mereka keluar untuk makan malam." "Silakan." Lu Qing tersenyum dan melambai. Xie Wanjun tahu bahwa Hao Ren tidak akan bisa pergi, jadi dia tidak bersikeras. Dia membawa Zhao Jiayi dan yang lainnya ke ruang ganti. Setelah itu, Hao Ren hanya tersisa dengan 3 kelompok orang. Mereka mengepung Hao Ren, berbentuk segitiga. Mereka saling memandang ketika mereka bertanya-tanya apa hubungan antara satu sama lain. Mereka semua terlalu berhati-hati untuk mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Bahkan nenek merasakan atmosfer aneh dan tutup mulut. "Bibi, siapa ini?" Zhao Hongyu memandang Xie Yujia dan bertanya setelah beberapa detik. "Oh, ini Yujia kecil. Dia telah menjadi teman Ren sejak mereka masih kecil," kata nenek. Kemudian, dia melanjutkan, "Ini Xie Ming, teman sekelas Universitas Zonghua, dan ayah Yujia." "Halo," Xie Ming tersenyum ringan pada Zhao Hongyu. "Halo," Zhao Hongyu balas tersenyum sopan. Kemudian, semua orang mulai memperkenalkan diri mereka secara harmonis. Tentu saja, semua orang mengetahui bahwa Lu Qing adalah wakil kepala sekolah. Nenek ingin Zi menjadi cucunya. Namun, dia tidak akan memperkenalkannya seperti itu di depan semua orang. Karena itu, keluarga Zhao Yanzi diperkenalkan ke Xie Ming sebagai teman baik keluarga Hao Ren di East Ocean City. Xie Yujia merasa aneh ketika wakil kepala sekolah tinggal bersama mereka dengan kedua cucunya. Apakah dia memiliki hubungan dengan Hao Ren juga? Pikirnya. Xie Ming baru saja kembali dari Amerika hari ini, dan Zonghua akan makan malam dengan teman lamanya. "Sekarang setelah kamu semua saling kenal, apakah kamu ingin pergi bersama?" Nenek bertanya kepada keluarga Zhao Hongyu. "Hehe, tidak apa-apa. Sudah lama sejak kamu bertemu satu sama lain. Kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama," kata Zhao Hongyu. Dia melihat Xie Yujia sekilas ketika dia berbicara dan berpikir pada dirinya sendiri, gadis ini sangat cantik. Temperamennya sama sekali tidak lemah meskipun dia belum pernah berkultivasi. Dia adalah arsitek kelas dunia dan sangat pandai menghargai keindahan. Bahkan jika Lin Li berdiri di depannya dengan banyak riasan, dia akan berpikir bahwa Lin Li hanyalah seorang gadis yang tampak biasa. Kemudian, dia menoleh ke Lu Qing, "Wakil prinsip Lu, aku ingin berbicara dengan kamu secara pribadi. Apakah itu oke?" Lu Qing berkata dengan hormat, tentu, Ni. Zhao. Setelah kamu." Beberapa menit kemudian, Lu Qing dan Zhao Hongyu kembali dari jarak beberapa meter. Kemudian, Yue yang tiba-tiba berkata, "Wakil kepala sekolah Lu, bolehkah aku meminjam beberapa menit untuk berbicara dengan kamu juga?" Lu Qing menatap Yue yang. Dia yakin juga tidak ingin menolaknya. Tentu saja, tentu saja. Dalam beberapa menit, Lu Qing mengikuti Yue yang kembali saat dia menyeka dahinya dengan sapu tangan. Hao Ren memandang Xie Yujia, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Hao Ren mengira dia sudah belajar tentang dia menjadi Little Older Brother. Namun, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang ini. Sama seperti dia, Xie Yujia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Hao Ren juga. Mereka berdua tersesat dan bingung. Zhao Yanzi memutar matanya yang besar, mencoba menganalisis situasi. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, namun dia tidak tahu di mana sebenarnya masalahnya. Dia merasa agak cemburu, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Zhao Yanzi masih merasa dia tidak menyukai paman ini. Namun, itu membuatnya tidak nyaman melihatnya berbicara dengan gadis-gadis lain. "Aku masih perlu mengajari Zi hari ini, jadi aku akan melewatkan makan malam," kata Hao Ren tiba-tiba. Semua orang termasuk Hao Zonghua dan nenek terkejut dengan keputusan Hao Ren. "Kamu sudah lama sekali tidak melihat Little Wortel, Ren. Apakah kamu tidak ingin menyusulnya?" Nenek bertanya. "Dia adalah presiden kelasku, dan aku punya banyak waktu untuk mengejarnya," jawab Hao Ren. Nenek dan Xie Ming sama-sama terkejut dengan kata-kata Hao Ren. Namun, mereka bisa tahu dari ekspresi wajah Xie Yujia bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. "Kalau begitu, Ren ikut dengan kita. Prinsip Lu,
ikut dengan cucu perempuanmu. Ini suguhan aku, kata Zhao Guang. Hao Zonghua tidak ingin memperebutkan Hao Ren dengan Zhao Guang. Dia mengangguk. Oke, keluarga Paman Zhao kamu datang untuk menonton pertandinganmu hari ini, jadi kamu harus menghabiskan waktu bersama mereka malam ini. Kamu bisa makan dengan Paman Xie besok. Ketika dua kelompok orang akan pergi, Zhao Yanzi, yang berdiri di samping Zhao Hongyu, akhirnya membuka mulutnya setelah diam. Kakak, aku juga ingin berbicara denganmu sebentar. Itu mengejutkan Xie Yujia. Namun, dia masih mengangguk. Keduanya berjalan beberapa meter dari kerumunan di depan pandangan semua orang. Zhao Yanzi jauh lebih pendek dari Xie Yujia. Mereka berbicara saling berhadapan tanpa emosi apapun. Kedua gadis itu kembali setelah beberapa saat. Zhao Yanzi berkata kepada Zhao Guang, "Ayo, ayah. Ayo pergi makan malam." Xie Ming memandang Xie Yujia dengan tatapan bertanya. Tapi dia hanya tersenyum ringan dan berkata kepada Hao Zonghua, "Ayo makan malam juga, Paman." Ya, Hao Zonghua mengangguk dan melambaikan tangan pada Zhao Guang dan yang lainnya. Dua kelompok orang melewati dua gang. Hao Ren ada di samping Zhao Yanzi. Dia ingin bertanya apa yang dia katakan kepada Xie Yujia, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Lu Qing dan Zhao Guang keduanya parkir di sisi lain stadion. Mereka menyalakan mobil mereka dan meninggalkan kampus bersama-sama. Lu Qing membawa Lu Linlin dan Lu Lili di mobilnya, sementara Hao Ren dan Zhao Yanzi ada di mobil Zhao Guang. Zhao Yanzi menutup mulut kecilnya dalam perjalanan ke restoran. Mata cahayanya mencerminkan kota yang diterangi dengan cemerlang, dan tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Zhao Hongyu tersenyum pada Hao Ren dengan nyaman. Lalu alisnya berputar khawatir. Restoran itu berada di pusat kota. Mereka bertujuh duduk mengelilingi meja dengan sempurna. Kali ini, alih-alih duduk di kedua sisi Hao Ren, Lu Linlin dan Lu Lili duduk di satu sisi sementara Zhao Yanzi duduk di sisi yang lain. Topiknya kebanyakan tentang para suster. Mereka bertanya tentang kehidupan mereka dan apakah mereka telah beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, Hao Ren bisa merasakan Zhao Guang memperhatikan banyak saudara. Makan malam ini juga merupakan makan malam sambutan untuk mereka. Setelah makan malam, Lu Qing membawa para saudari ke rumah Zhao Guang, mereka tampaknya memiliki masalah yang lebih penting untuk dibahas. Setelah tiba, Zhao Guang dan Lu Qing pergi ke loteng di lantai 3. Mereka bahkan memakai formasi susunan kedap suara. Hao Ren memperhatikan keseriusan dalam penampilan mereka. Dia tahu pasti ada ketegangan dalam situasi mereka belakangan ini. Namun, alih-alih bertanya, dia pergi ke kamar Zhao Yanzi untuk membantunya dengan pertanyaan pekerjaan rumahnya. Seperti biasa, para suster Lu bahagia selama mereka bisa berada di sisi Hao Ren. Jadi mereka pergi ke kamar di samping kamar Zhao Yanzi untuk beristirahat. 1 jam kemudian, pertemuan rahasia Lu Qing dan Zhao Guang berakhir. Lu Qing turun dengan tatapan serius. Dia memanggil para suster dan bersiap untuk pulang. Hao Ren memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan pelajarannya. Dia berjalan keluar dari kamar Zhao Yanzi. "Kembalilah bersamaku, Hao Ren. Kamu bisa tinggal di tempat aku, dan aku bisa memberi kamu tumpangan ke sekolah besok." "Jangan ganggu Raja Naga," kata Lu Qing pada Hao Ren. "Oke," Hao Ren mengangguk setuju. Tetaplah bersama Penatua Lu malam ini. "Aku perlu melakukan beberapa dekorasi dengan tempat aku malam ini," kata Zhao Guang. Hao Ren mengangguk. "Hati-hati, Paman." Zhao Guang tertawa dan menepuk pundak Hao Ren. "Kami baik-baik saja. Pergi saja dengan Penatua Lu." Lalu dia berhenti dan berkata kepada Lu Qing, "Bisakah Zi tinggal bersamamu malam ini juga?" "Yakin. Bukan masalah. Aku akan merawat Zi," kata Lu Qing segera. Zhao Guang pergi ke kamar Zhao Yanzi dan berbicara dengannya sebentar. Lalu dia berjalan keluar dari kamarnya, cemberut. Dia membawa tas sekolah dan tas perlengkapan mandi di tangannya. "Ayo pergi," Lu Qing berjalan ke bawah dan pergi bersama mereka berempat. Ada lampu-lampu kota di malam hari. Mereka tampak seperti lentera mengambang melalui jendela mobil. Lu Linlin dan Lu Lili duduk di kedua sisi Hao Ren saat mereka masing-masing melihat ke sisi jendela mereka. Cahaya terpantul di sana menghadap melalui jendela ketika mobil lewat. Mereka tampak sangat cantik dan anggun di bawah cahaya. Keindahan para suster melampaui kata-kata. Tidak heran para lelaki akan selalu berteriak dan berteriak kaget ketika mereka melihat mereka. Namun Zhao Yanzi masih mengenakan seragam sekolah birunya. Dia duduk di kursi penumpang dengan tangan memegang tas sekolahnya, tertidur. "Penatua Lu,
Apakah sesuatu akan segera terjadi? Hao Ren akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Siapa takut? Hanya saja kami telah mendengar beberapa karakter besar dari Samudra Barat datang ke sini saat ini. Karena itu, kita perlu melakukan beberapa persiapan, jawab Lu Qing sambil menatap aliran lalu lintas di depan. Bab 137. Sekitar setengah jam kemudian, kendaraan memasuki area perumahan bernama Kota Bunga. Itu adalah daerah perumahan tingkat atas dengan gedung-gedung apartemen bertingkat tinggi di distrik teknologi tinggi di Ocean City Timur. Ketika mereka berkendara ke garasi bawah tanah, Lu Qing membangunkan Zhao Yanzi, yang tertidur nyenyak dengan tasnya di lengannya. Kemudian, mereka berlima naik lift ke apartemennya. Ada 2 apartemen di setiap lantai. Meskipun tidak setenang rumah Zhao Yanzi, itu masih merupakan tempat yang lumayan. Lu Qing membuka pintu dan membimbing mereka masuk. Hao Ren memperhatikan desain interior apartemen yang indah. Bahkan ada miniaskep air di pintu masuk yang membawa sensasi yang sangat elegan. Ruang tamu itu bersih dan rapi. 3 sofa besar dan TV layar datar raksasa ditempatkan dengan baik di area yang luas. Ada 3 kamar tidur independen, balkon kecil, ruang belajar terbuka, dapur, dan kamar mandi modern yang besar. Sangat mewah untuk Lu Qing tinggal sendirian di sini. Pasti sangat nyaman bagi Lu Linlin dan Lu Lili untuk tinggal di sini juga. Ini kamar aku, Linlin dan Lili berbagi kamar itu, dan kamu dan Mes. Zi bisa tinggal di sini, kata Lu Qing sambil menunjuk ke setiap kamar. Zhao Yanzi masih sedikit mengantuk dengan tas di lengannya, tapi dia langsung tersipu ketika mendengar kata-kata Lu Qing. Aku tidak tidur di kamar yang sama dengan dia. Lu Qing tertawa. Lalu, Gong Zihao mungkin harus tetap di sofa. Tidak masalah. Hao Ren mengangguk. Sofa di ruang tamu Lu Qing bahkan lebih besar dari yang ada di tempat Zhao Yanzi, jadi pasti ada cukup ruang baginya untuk tidur. Nona, Zi, kamu pasti lelah. Silakan mandi dan pergi tidur, kata Lu Qing kepada Zhao Yanzi. Dia melemparkan ranselnya ke kamar dan membawa tasnya yang lain dengan perlengkapan mandi dan piyama ke kamar mandi. Linlin, Lili, dan Hao Ren. Kalian juga harus beristirahat setelah mandi. Lu Qing berkata sebelum kembali ke kamarnya untuk mengerjakan beberapa hal lainnya. Beristirahatlah sekarang. Kalian tidak harus menemaniku, kata Hao Ren kepada si kembar. Oke, para suster menjawab dengan suara mereka yang jelas dan merdu pada saat yang sama sebelum mereka kembali ke kamar mereka bergandengan tangan. Kepala mereka berdekatan karena mereka sibuk berbicara satu sama lain. Mereka sangat dekat, Hao Ren menghela nafas saat dia melihat mereka pergi. Kemudian, dia duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya dan mulai menumbuhkan light shadow membelah gulir bayangan. Hao Ren merasakan lebih banyak esensi alam di sini daripada di luar. Kelima elemen itu berlimpah, terutama elemen air. Dia membuka matanya untuk memeriksa dekorasi ruangan. Semakin dia memandang, semakin pintar dia menampakkan diri. Setiap hal di ruangan itu ada karena suatu alasan. Miniaskep di pintu masuk, khususnya, berfungsi sebagai inti dari elemen air. Dari sana, elemen air berkumpul di ruang tamu melalui struktur apartemen. Formasi susunan di sini lebih besar daripada yang ada di rumah Zhao Yanzi. Sofa dan meja teh berukuran sangat besar. Sepertinya itu adalah tempat pertemuan yang biasa bagi para tetua. Hao Ren tidak dapat mengetahui teori mendalam pembentukan array setelah beberapa pemikiran, jadi dia memejamkan matanya lagi dan mulai menyerap 5 elemen di ruangan itu. Kunci untuk menumbuhkan bulir bayangan pedang bayangan cahaya adalah untuk mengumpulkan semua 5 elemen pada saat yang sama. Ketidakseimbangan apapun akan menyebabkan kegagalan dalam menaikkan level. Karena itu, jika unsur-unsur itu diserap pada saat yang sama dengan kecepatan yang sama, ranah Hao Ren akan sangat stabil. Kelima elemen tersebut dapat menguntungkan dan saling bertentangan pada saat yang sama. Keuntungan bulir bayangan pedang bayangan yang membelah adalah bahwa teknik lain tidak akan mampu mengatasinya di tahap budidaya berikutnya, tetapi ia bisa melawan teknik lainnya. Namun, teknik seperti ini sangat sulit untuk dibudidayakan. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa itu adalah teknik ideal, yang tidak pernah bisa dikembangkan secara memadai. Tahap-tahap awal itu sangat lambat. Oleh karena itu, kebanyakan pembudidaya akan menyerah jauh sebelum manfaatnya dapat direalisasikan. Namun, menurut Zhao Guang dan yang lain, teknik ini dapat membantu Hao Ren membangun fondasinya. Bahkan jika dia harus beralih ke yang lain di masa depan, itu masih akan menguntungkannya. Hao Ren lupa waktu, dan dia tiba-tiba mendengar pintu kamar mandi terbuka. Mungkin setengah jam atau 1 jam.
Hao Ren membuka matanya mendengar suara itu dan melihat Zhao Yanzi mengenakan piyama merah jambu. Rambutnya meneteskan air ketika dia berjalan melintasi ruang tamu ke kamarnya dengan tasnya. Dia bahkan tidak melihat Hao Ren, yang ada di sofa, seolah-olah dia tidak ada. Hao Ren merasa diabaikan lagi dan tersenyum pahit. Dia merentangkan tangannya dan pergi ke kamar mandi untuk mandi juga. Itu masih berbau harum dari gel mandi Zhao Yanzi, dan ada jejak kaki kecilnya di lantai ubin dan 1 atau 2 helai rambut di wastafel. Dia telah memutuskan untuk tidak membiarkanku mendekatinya, dan aku hanya bisa lebih dekat ketika aku mengajari dia. Dia masih memperlakukan aku sebagai musuh sebagian besar kali. Hao Ren melihat ke cermin dan menggelengkan kepalanya. Dia mengambil cangkir menyikat dan memperhatikan ada 2 sikat gigi di dalamnya. Yang merah dan yang hijau. Ini pasti kuas Linlin dan Lily, seberapa ceroboh Penatualu. Dia telah hidup sendirian begitu lama dan tidak mampu merawat orang. Dia tahu bahwa aku datang tanpa apa-apa, namun dia tidak berpikir untuk mengeluarkan sikat gigi untuk aku, pikir Hao Ren. Tidak heran ketika Linlin dan Lily pertama kali datang, Lu Qing bahkan tidak berpikir untuk membelikan mereka pakaian modern. Mereka masih mengenakan pakaian sutra kuno ketika mereka pergi ke sekolah. Adalah Zhao Hongyu yang membeli pakaian yang mereka miliki sekarang. Hao Ren mengerti bahwa Lu Qing sangat sibuk, jadi dia tidak ingin mengganggunya dengan hal kecil seperti itu. Dia mengambil sikat gigi secara acak dan memutuskan untuk menggunakannya. Setelah mandi yang menyenangkan, ia kembali ke pakaiannya karena Lu Qing tidak memberinya piyama bersih untuk diganti. Dia mengetuk pintu saudara perempuan. Linlin dan Lily, aku sudah selesai. Kalian bisa mandi sekarang. Baik. Gongzi. Mereka menjawab pada saat bersamaan dari dalam ruangan. Hao Ren kembali ke sofa untuk berkultivasi di posisi yang sama. Entah karena kelalaian atau sesuatu, Lu Linlin dan Lu Lily lupa untuk menutup pintu setelah mereka pergi ke kamar mandi. Untungnya, pintu itu menghadap ke kamar mereka, jadi Hao Ren tidak akan bisa melihat bahkan jika matanya terbuka. Ah, kakak, sepertinya seseorang menggunakan sikat gigimu. Hujan. Lu Lily berteriak dari kamar mandi, dan suaranya masuk ke telinga Hao Ren di ruang tamu. Hao Ren, yang berada di tengah kultivasinya, segera tersipu. Tidak apa-apa. Itu adalah Gongzi. Mereka tidak menyadari bahwa pintu itu terbuka sama sekali. Haha, saudaraku, kau memerah muka. Kamu menyebutnya apa? Oh, ciuman tidak langsung, Lu Lily melanjutkan. Wajah Hao Ren semakin memerah mendengar suara itu, dan natur esens hampir saja pergi ke jalur yang salah di tubuhnya. Dia tidak pernah memikirkan hal itu ketika dia secara acak mengambil sikat gigi sejak awal. Kamu tidak fokus pada kultivasi, tetapi kamu memperhatikan begitu banyak hal aneh seperti ini. Mengatakan bahwa aku telah jatuh cinta pada makhluk fana, aku pikir kamu adalah orang yang jatuh cinta padanya, kata Lu Linlin. Suara mereka terdengar persis sama, jadi Hao Ren hanya bisa membedakan satu dari yang lain dari konteksnya. Dia tidak berharap Lu Lily begitu nakal di depan saudara perempuannya. Dia selalu sangat malu di depan orang lain. Mereka mengobrol dan bercanda tentang Hao Ren, dan dia bisa mendengar semuanya melalui pintu yang terbuka. Mereka mengobrol sambil menyikat gigi. Kemudian, mereka berdua pergi mandi bersama. Suara air bisa didengar ketika jatuh ke ubin, dan Hao Ren menyerahkan gulir bayangan pedang bayangan cahaya dan mulai menumbuhkan gulir konsentrasi roh yang bisa menenangkannya. Namun, dia masih bisa membayangkan pemandangan para suster mandi di dalam. Setelah sekitar 10 menit, Linlin menarik tirai dengan piyama hijau dan berteriak, "Kakak, kenapa kamu tidak menutup pintu?" Petik 2. Ah, aku lupa lagi, biasanya, ketika Penatualu masuk ke kamarnya, dia tidak pernah kembali sampai hari berikutnya. Lu Lily berkata sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi Gongzi mendengar semua yang kita katakan. Hao Ren menjawab di kepalanya, ya, aku mendengar semuanya. Aku bahkan mendengar suara yang kamu buat ketika bermain-main di kamar mandi. Mereka menyelinap di luar kamar mandi dan melihat Hao Ren berkultivasi dengan mata terpejam. Gadis-gadis berjalan dengan tenang dan berkata dengan lembut, Gongzi. Melihat bahwa Hao Ren tidak bereaksi, mereka menaikkan volume mereka sedikit, Gongzi. Hao Ren membuka matanya dan pura-pura bingung, ada apa? Aku terlalu terjebak dengan kultivasi. Aku tidak mendengarmu. Lu Linlin dan Lu Lily memerah dari leher mereka, dan kemerahan di bawah kulit halus mereka tiba-tiba memudar sedikit lega ketika mereka mendengar kata-kata Hao Ren. Oh, tidak ada. Lu Linlin menutupi wajahnya dengan tangannya dan memasang wajah lurus.
Aku hanya ingin memberitahu Gongzi bahwa sebenarnya ada beberapa rahasia mendalam dengan Light Shadow membelah gulir bayangan yang kamu pilih. Saat ini, wajah mereka hanya sekitar 10 cm darinya, dan mereka berdua berbau harum dari kamar mandi. Hao Ren menenangkan dirinya dan mendorong gadis-gadis itu kembali dengan jarinya di dahi mereka. Apa rahasia yang mendalam? Kedua saudari itu mengenakan piyama hijau, dan uap panas keluar dari mereka. Tubuh mereka dalam kondisi sangat baik, namun detak jantung Hao Ren tidak mempercepat. Itu semua karena gulir konsentrasi roh telah meletakkan dasar yang besar baginya. Apakah Gongzi tahu apa yang akan menjadi 5 elemen paling murni ketika mereka dicampur? Lu Linlin bertanya pada Hao Ren. Aku tidak tahu. Hao Ren menggelengkan kepalanya karena dia tidak akan berpura-pura tahu sesuatu yang tidak dia ketahui. Petir, kata Lu Linlin. Oh, maksudmu? Hao Ren tiba-tiba mengerti sedikit. Yang disebut Tiangang sebenarnya adalah petir yang diciptakan oleh pertemuan 5 elemen. Gulir bayangan pedang cahaya Gongzi adalah teknik budidaya petir daripada teknik budidaya pedang. Ini bukan teknik suku naga. Mereka mungkin telah mendapatkannya dari suatu tempat, tetapi mereka tidak tahu bahwa teknik ini perlu diolah dengan lightning. Lu Linlin dengan ringan tersenyum pada Hao Ren dan berkata. Bab 138. Budidaya petir. Hao Ren tertarik. Ya, penangkaran petir adalah jenis budidaya yang bergantung pada 5 elemen tetapi akan berada di atas 5 elemen pada akhirnya. Perkasa tetapi juga sangat sulit untuk dipupuk. Oleh karena itu hilang dalam dunia kultivasi manusia. Lu Lili memotong dan berkata. Petir melawan kelima elemen. Oleh karena itu, semua pembudidaya takut akan kesengsaraan surgawi. Alasannya adalah mereka hanya mengolah 1 atau 2 elemen, dan elemen lainnya dihilangkan untuk mengamankan kemurnian elemen-elemen tertentu. Namun, karena unsur-unsur yang hilang, seseorang akan menjadi sangat rapuh. Dalam kesengsaraan surgawi, para pembudidaya harus berjuang melawan pencahayaan, yang mewakili 5 elemen, hanya menggunakan 1 elemen. Itulah juga mengapa para pembudidaya unsur ganda memiliki waktu yang lebih mudah melalui kesengsaraan surgawi, Lu Linlin menjelaskan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Hao Ren segera. Apa yang harus dilakukan Gongzi pertama-tama adalah untuk mengamankan keseimbangan dari 5 elemen dalam tubuh. Setiap elemen tidak bisa kurang lebih. Kamu dapat membangun fondasi dari sana dan secara bertahap meningkatkannya, kata Lu Lili. Hao Ren memandang ke kiri dan ke kanan. 2 saudara perempuan mengelilinginya dan membuatnya merasa sedikit pusing. Aku punya sedikit saran untuk kalian, kata Hao Ren. Apa yang kamu inginkan, Gongzi? Mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari kamu lebih tua, dan yang lain lebih muda, tapi aku tidak bisa mengenali siapa itu siapa. Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, kakak perempuan Lu Linlin akan memiliki 2 kuncir, dan adik perempuan Lu Lili akan memiliki 1 ekor kuda. Bagaimana menurutmu? Usul Hao Ren. Sepertinya dia akan lebih banyak berinteraksi dengan mereka, tetapi tidak dapat membedakan antara mereka benar-benar akan menjadi masalah. Kami akan mengikuti perintah Gongzi. Lu Linlin dan Lu Lili segera berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Hao Ren tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia mengatakannya dengan santai dan tidak mengharapkan mereka untuk pergi dan membuat rambut mereka menjadi kepang sekarang. Setelah beberapa menit, Lu Linlin dan Lu Lili berjalan keluar dari kamar kecil. Rambut mereka sampai ke pinggang, tapi sekarang, 1 ekor kuda memanjang di pinggangnya, dan yang lain punya 2 kuncir rambut indah di depannya. Meskipun rambut mereka panjang, tidak kering, juga tidak memiliki ujung bercabang. Rambut mereka tampak seperti keluar dari tinta, gelap dan lurus. Meskipun mereka masih mengenakan pakaian yang sama, jelas siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Mereka mengitari Hao Ren dan terkikik, dan Hao Ren tidak berharap bahwa hanya dengan mengubah gaya rambut mereka, mereka akan menjadi sangat menggemaskan. Tunggu sebentar, Gongzi. Mereka tersenyum pada Hao Ren dan pergi ke kamar mereka tiba-tiba. Setelah beberapa detik, mereka berjalan keluar memakai 2 pasang kacamata. Apakah kita terlihat baik, Gongzi? Melihat mereka dalam kepang dan kacamata mereka, Hao Ren menahan napas. Mereka super-duper imut, pikirnya. Para saudari saling memandang melalui kacamata dan saling menjulurkan lidah. Ya, Hao Ren hanya bisa mengatakan itu. Keindahan sangat berbeda dari yang lain. Mengubah gaya mereka dengan santai dengan mengenakan kacamata membuat mereka terlihat sangat berbeda. Lihat. Gongzi mengatakan kami terlihat baik, Lu Lili, yang memiliki 2 kepang, cemberut pada Lu Linlin dan berkata dengan bangga.
Lu Linlin tersenyum senang, aku pergi ke toko optik dekat sekolah hari ini dengan adik perempuan aku sepulang sekolah. Kami hanya melihat-lihat karena kami pikir itu menarik. Kemudian, pria itu memberikan 2 pasang kacamata ini kepada kami dan bahkan tidak menagih biaya kepada kami. Hao Ren juga tersenyum. Mereka pikir semuanya menarik karena mereka baru saja tiba di lingkungan ini. Namun, pria itu terkejut oleh betapa lucunya mereka ketika dia melihat si kembar mengenakan kacamata. Baiklah Gongxi, mari kita kembali ke topik. Lu Linlin, yang memiliki satu kepang di belakangnya, mengangkat lengan Hao Ren. Biarkan adik perempuan dan aku membantumu dengan langkah pertama mengolah teknik Light Splitting Sword Shadow. Bagaimana kalian akan membantuku? Tanya Hao Ren terburu-buru saat Lu Lili juga meraih lengannya yang lain. Tentu saja, ini adalah untuk menyeimbangkan 5 elemen di tubuhmu. Lu Linlin tersenyum manis. Gongxi, buka bajumu. Ah. Hao Ren merasa kedua tangannya dikendalikan oleh mereka, tetapi bagaimana bisa orang seperti dia tanpa mencapaikan level menolak 2 orang kun level atas. Lu Linlin dan Lu Lili membuka kancing masing-masing dengan satu tangan dan melepaskan bagian atas Hao Ren. Gongxi hanya perlu berlatih gulir konsentrasi roh yang paling mendasar, suara manis Lu Linlin terdengar lagi. Pada saat ini, Lu Lili memerah tanpa berkata apa-apa. Tangan mereka yang halus menyentuh dada dan punggung Hao Ren. Hao Ren tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa mereka pasti membantunya. Karena itu, dia menutup matanya, membuang pikiran acak, dan menumbuhkan gulir konsentrasi roh. Dia masih tidak terbiasa dengan isi dari teknik Light Splitting Sword Shadow. Namun, dia sangat akrab dengan gulir konsentrasi roh karena dia berlatih setiap hari, kapanpun dia bisa, bahkan ketika tidur. 5 elemen dengan cepat berputar dan beredar di tubuhnya. Ekspresi Lu Linlin dan Lu Lili menjadi serius ketika mereka mengerutkan kening dan tidak berani mengabaikan detail. Logam, 12% kayu, 16% air, 54% api, 11% bumi, 7%. Dia tidak tahu apakah Lu Linlin atau Lu Lili yang melaporkan angka-angka itu secara berurutan. Sudah selesai, Gongxi. Suara mereka yang tajam terdengar lagi, dan mereka menjauhkan tangan mereka dari tubuh Hao Ren. Hao Ren membuka matanya dan melihat selembar kertas di samping Lu Lili dan beberapa data dicatat di sana. Lu Lili menyerahkan kertas itu kepada Hao Ren, ini adalah rasio dari 5 elemen dalam tubuh Gongxi. Dari data ini, Gongxi perlu memperkuat penyerapan 4 unsur, logam, kayu, api, dan tanah. Elemen bumi memiliki rasio yang sangat rendah. Hao Ren mengambil alih selembar kertas dan merasa seperti sedang melihat kartu laporannya. Kalian tahu statistik. Hao Ren melihat data dan meletakkan selembar kertas di samping. Ya, adik perempuan aku dan aku telah belajar matematika belakangan ini dan menemukan banyak hal yang sangat berguna. Lu Linlin tersenyum manis lagi dan berkata. Pada saat yang sama, Zhao Yanzi tiba-tiba keluar dari kamarnya. Dia melihat saudari-saudari Lu duduk dekat di samping Hao Ren dan menggeram, aku tahu kamu tidak akan tidur. Hao Ren tidak bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba marah dan ingin menjelaskan, tetapi Zhao Yanzi berkata tiba-tiba lagi, idiot. Menyentakkan. Bajingan bau. Hao Ren dimarahi olehnya tanpa mengerti. Lu Linlin akan mengatakan sesuatu kembali, tetapi dia ditarik kembali oleh Lu Lili. Lu Qing, yang tinggal di kamar tidur utama melihat semua jenis dokumen, mendengar pertengkaran di luar, menggosok kepalanya, dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Sai, dia hanya penatua. Bagaimana dia bisa menangani hal-hal ini? Peng. Zhao Yanzi melepaskan kemarahannya dan tiba-tiba kembali ke kamarnya dan membanting pintu. Lu Linlin dan Lu Lili melakukan kontak mata satu sama lain, dan keduanya merasa simpatik terhadap Hao Ren. Sumu kecil ini sangat tangguh. Kehidupan Gongxi tidak akan mudah. Sudah terlambat. Kalian kembali dan istirahat juga, kata Hao Ren kepada mereka. Ya, Gongxi. Lu Linlin dan Lu Lili keduanya berdiri. Mereka terlihat sangat cantik dengan piyama mereka. Terutama ketika mereka berjalan di lantai tanpa alas kaki. Mereka tampak anggun dan luar biasa. Ketika mereka kembali ke kamar mereka, Hao Ren melihat kartu laporannya lagi, menghela nafas. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lagi. Hao Ren membuka matanya dan melihat Zhao Yanzi memegang bantal saat dia berdiri di luar pintu. Hei, aku tidak bisa tidur. Bab 139. Lalu, aku akan tidur denganmu. Hao Ren berpikir sebentar dan bertanya. Melihat reaksi Hao Ren,
mata Zhao Yanzi melebar. Siapa yang mau kamu tidur denganku? Lalu, apa yang bisa aku lakukan? Hao Ren menatapnya dengan polos. Zhao Yanzi memegang bantal dan berjalan di depan Hao Ren. Dia berpikir sebentar, duduk di sofa, dan meringkuk kakinya. Ada cara aku bisa tertidur. Apa itu? Tanya Hao Ren. Aku bisa tertidur jika kamu menguliahi aku, kata Zhao Yanzi. Hao Ren tertegun. Aku tidak tahu bahwa bimbingan belajar aku membosankan, pikirnya. Tapi aku tidak membawa bahan apapun. Hao Ren menatapnya lagi. Bicara saja tentang apa saja. Dia meletakkan bantal di belakang kepalanya, mengangkat kakinya, dan sedikit ragu sebelum meletakkannya di paha Hao Ren. Kakinya lembut, dan mereka berwarna pink lembut. Hao Ren mempertahankan postur tegak dan tidak berani bergerak secara acak. Jelas bahwa Zhao Yanzi lebih unggul dalam hubungan mereka dengan suami dan istri. Jika Hao Ren menyentuhnya sama sekali, dia pasti akan menjerit dan sangat jahat padanya. Oke, kalau begitu aku akan membicarakan sesuatu secara acak. Cara untuk menghitung integral yang pasti adalah dengan menggunakan rumus kalkulus sederhana. Hao Ren hanya berbicara tentang konten dari kelas pagi matematika tingkat lanjut. Dia menggabungkan mereka secara acak dan berbicara sesuai dengan ingatan dan pemahamannya. Zhao Yanzi membuka matanya dan menyandarkan kepalanya di bantal ketika dia mendengarkan ceramah Hao Ren, tapi dia jelas tidak mengerti. Fungsi posisi variabel gerak bujur sangkar dan fungsi kecepatan dapat digunakan untuk memperoleh rumus dasar kalkulus ini. Tiba-tiba, Hao Ren bertanya padanya, apakah kamu mengerti? My asterisk. Tidak mungkin aku mengerti. Zhao Yanzi memberinya tatapan ganas. Hao Ren batuk 2 kali dan berpikir bahwa tunangannya yang kecil tidak dicadangkan sama sekali. Dia terus bertanya padanya, apa yang kamu katakan kepada Xie Yujia di stadion hari ini? Mengapa kamu begitu gugup? Tanya Zhao Yanzi. Hanya, wajah Hao Ren berubah sedikit pucat, dan dia menjelaskan, meminta. Kamu menyukainya, kan? Zhao Yanzi tiba-tiba duduk dan bertanya. Tidak, jawab Hao Ren. Zhao Yanzi meliriknya dan berkata, kebohongan. Apa yang kamu katakan padanya? Tanya Hao Ren lagi. Tidak memberitahumu. Zhao Yanzi mengangkat kepalanya. Kamu bisa bertanya sendiri padanya. Hao Ren mengertakkan gigi dan memelototinya. Pada Zhao Yanzi, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Terus bicara, Zhao Yanzi berbaring lagi dan menggunakan tumit kecilnya untuk menendang paha Hao Ren. Hao Ren meraih kaki kecilnya dan meletakkannya di pahanya. Dia sakit kepala ketika dia berbicara dengannya tentang konten matematika tingkat lanjut juga, jadi dia beralih ke sejarah dan berkata, berbicara tentang pengkhianat besar dalam sejarah, Yan Song, dia sebenarnya adalah pria terhormat juga. Catatan sejarah mengatakan bahwa dia besar dan tinggi, memiliki fitur wajah yang hebat, dan berbakat. Namun, dia sebenarnya dilatih untuk menjadi pengkhianat oleh Kaisar Jiajing. Pertama, Zhao Yanzi menyadari bahwa isi ceramah telah berubah dan bingung, tetapi dia tidak peduli ketika dia menyipitkan matanya dan mulai mendengarkan. Yan Song melakukan banyak hal buruk. Namun, mereka tidak akan terjadi tanpa izin implisit Kaisar. Peristiwa paling terkenal adalah, Hao Ren terus berbicara dari ingatannya tentang buku-buku sejarah yang telah dia baca. Paman ini tampaknya agak berpengetahuan, Zhao Yanzi mendengarkan dan berpikir pada saat yang sama. Hao Ren tidak menyadari waktu. Ketika dia memeriksa jam, dia menyadari bahwa itu berubah dari jam 10 ke jam 11. Hao Ren haus karena berbicara, jadi dia berbalik untuk melihat Zhao Yanzi dan menemukan bahwa dia tertidur. Dia menggaruk bagian bawah kakinya dengan ringan, dan Zhao Yanzi menarik kembali kakinya sedikit tetapi tidak bangun. Melihatnya bertindak lembut seperti binatang kecil, Hao Ren hanya bisa menggambarkannya sebagai imut pada saat ini meskipun dia masih ingat betapa ganasnya dia sebelumnya. Dia mencubit kakinya dengan tangannya, dan dia masih belum bangun. Ini membuat Hao Ren yakin bahwa dia pasti tertidur. Kaki gadis kecil ini sangat lembut, Hao Ren menghela nafas ketika dia meletakkan tangannya di punggung dan di bawah kakinya tanpa suara, dan dia mengangkatnya perlahan dari sofa. Zhao Yanzi, yang sudah menjadi siswa sekolah menengah, tidak ringan. Namun, untuk Hao Ren, yang sudah menerobos gulir konsentrasi roh, telah memperkuat tubuhnya. Terutama karena dia harus mengenakan gelang gunung Tai yang sekarang sekitar 200 kg, bahkan 3 hingga 4 Zhao Yanzi tidak akan terlalu berat baginya untuk bertahan. Setelah melewati ruang tamu dan berjalan menuju kamar kecil Zhao Yanzi, Hao Ren meletakkan Zhao Yanzi di tempat tidur perlahan saat dia bisa merasakannya bernapas dengan lembut. Dia mencibir bibirnya,
dan sepertinya dia masih berusaha membuat wajah marah. Hao Ren tersenyum, dengan ringan mengetuk dahinya karena sikapnya yang ganas sebelumnya, dan kemudian meletakkan selimut di atasnya. Dia meninggalkan ruangan dengan tenang, dan seluruh apartemen sudah hening. Hao Ren melihat jam, dan sudah lewat tengah malam. Hao Ren kemudian berpikir bahwa ayah dan ibunya mungkin sudah di rumah. Lu Qing yang ceroboh bahkan tidak menyiapkan selimut untuknya. Hao Ren sedikit menghela nafas dan hanya bisa meringkuk di sofa untuk malam itu. Hari kedua tiba, dan Hao Ren berkultivasi dalam tidurnya dan tidak merasa lelah sama sekali. Apartemen itu secara bertahap menjadi lebih hidup. Meskipun Lu Linlin dan Lu Lili cantik, mereka tidak tahu cara membuat sarapan, dan Lu Qing juga tidak bisa memasak. Hao Ren bisa memasak, tapi rasanya tidak enak, jadi dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, dan Zhao Yanzi pasti keluar dari pertanyaan. Kelima orang pergi ke bawah ke sebuah restoran kecil untuk makan, dan kemudian Lu Qing mengantar mereka ke sekolah. Ada puluhan tetua membantu Zhao Guang di kota, dan Zhao Yanzi tumbuh dalam perawatan mereka. Tidak ada yang berani memprovokasi salah satu tetua, sehingga tidak akan terlalu banyak untuk memanggil Zhao Yanzi seorang putri bos super besar. Lu Qing mengantar Zhao Yanzi ke sekolah terlebih dahulu sebelum menuju ke East Ocean University. Akhir pekan ini, Zhao Yanzi pergi ke Beijing bersama orang tuanya untuk mengunjungi seorang penatua. Hao Ren memandang jalan di luar dan merasa agak aneh. Dia tidur di rumah wakil kepala sekolah dan membawa mobil wakil kepala sekolah ke sekolah. Lu Linlin dan Lu Lili mengenakan gaun gaya Inggris bergelombang dan jaket merah muda, dan mereka tampak bersemangat dan menawan. Jelas bahwa Zhao Hongyu membeli pakaian ini untuk mereka. Lu Qing biasanya sibuk dengan mengelola sekolah dan berkultivasi setelah bekerja. Selain itu, dia selalu lajang, jadi dia tidak bisa berpikir untuk membeli pakaian untuk saudara Lu. Mereka begitu sempurna sehingga sepertinya mereka telah keluar dari anime, dan gaya rambut mereka sekarang juga sangat istimewa. Hao Ren berpikir bahwa orang-orang di kelas mereka pasti sangat bersemangat. Selain itu, mereka mengenakan kacamata yang membuat mereka lebih imut. Pada saat mereka memasuki ruang kelas, mereka pasti akan menyebabkan keributan besar. Mobil memasuki sekolah dan berhenti di belakang gedung administratif. Hao Ren berjalan bersama saudara-saudara perempuan Lu dan bergegas menuju asramanya ketika tidak ada orang lain di sekitarnya. Jika ada yang tahu bahwa dia datang ke sekolah dengan mobil Lu Qing bersama saudara-saudara perempuan Lu, dia tidak tahu seperti apa badai darah yang akan ditimbulkannya. Zhao Liren dan Cao Ronghua segera mendatanginya ketika dia kembali ke asrama. Saudara Ren, aku mengagumi kamu. Kamu adalah idola aku. Di mana Zhao Jiai? Hao Ren bertanya kepada mereka. Dia pergi makan bersama tim basket dan banyak minum. Dia masih tidur sekarang, kata Zhao Liren. Hao Ren mengangguk dan meraih buku pelajarannya. Ayo pergi ke kelas. Hei, kamu terlalu tenang. Zhao Liren menyeret ke Hao Ren dan bertanya, jujurlah dengan kami, siapa dua wanita cantik di samping wakil kepala sekolah? Ada apa? Kenapa kamu begitu bersemangat? Hao Ren meliriknya. Semua orang di sekolah bertanya tentang mereka setelah pertandingan bola basket. Video tarian mereka telah menjadi video yang paling banyak dilihat di blog sekolah kami. Zhao Liren berkata dan menyalakan ponselnya. Lihat di sini. Hao Ren mendekat untuk melihat dan melihat Lu Linlin dan Lu Lili mengenakan kemeja tanpa lengan dan rok pendek merah saat mereka melambaikan pom-pom dan menari. Bukan itu yang mengungkapkan, kata Hao Ren. Ini bukan tentang mengungkapkan atau tidak. Mereka terlihat sangat cantik. Zhao Liren mengambil ponselnya dengan penuh semangat. Mereka akan menjadi gadis paling populer di sekolah. Mungkinkah ada dua gadis paling populer? Hao Ren mengerutkan kening. Untuk waktu yang lama, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Li tampan, dan temperamennya tidak sebagus Xie Yujia juga. Si kembar diizinkan. Apakah kamu tidak tahu itu? Bahkan orang-orang dari universitas terdekat ingin memeriksanya. Jika ada peringkat gadis-gadis paling populer di universitas-universitas di wilayah ini, si kembar ini akan menjadi 0. 1. Zhao Liren berkata dengan bangga. Hao Ren tidak bisa berkata apa-apa padanya. Jika dia bisa menaruh setengah dari antusiasme terhadap studinya, nilainya mungkin akan menjadi yang pertama atau kedua di fakultas. Melihat Hao Ren meraih buku pelajarannya dan berjalan keluar dari ruangan, Zhao Liren mengikuti di belakangnya dan berteriak, Kakak Ren. Saudara Ren. Kamu sangat dekat dengan si kembar. Minta mereka untuk datang makan. Aku tidak punya banyak bertanya. Aku hanya ingin berfoto bersama mereka. Sebuah gambar sudah cukup. Cao Ronghua mengikuti di belakang mereka juga.
Dia tidak bisa memahami Hao Ren lagi. Dia dulu berpikir bahwa Hao Ren bahkan tidak bisa menemukan pacar. Tapi tanpa disangka-sangka, semua gadis yang berinteraksi dengan Hao Ren baru-baru ini semuanya ada di tingkat dewi. Ketika mereka berjalan keluar dari kafetaria Green Hill, Hao Ren menemukan bahwa spanduk yang mempromosikan permainan bola basket telah diubah. Selamat datang artis terkenal Qin Shaoyang ke East Ocean University untuk pameran seni pribadi. Hao Ren menggigit Yutiao satu, berjalan ke gedung akademik, dan bertanya kepada Zhou Liren, siapa Qin Shaoyang. Zhou Liren ingin memamerkan pengetahuannya dan segera berkata, aku pernah mendengar tentang Qin Shaoyang. Dia dikenal sebagai artis paling berbakat di Asia. Dia sebenarnya mirip dengan Liu Qian II, yang melakukan trik sulap. Karena dia terlihat tampan, dia memiliki beberapa pameran dan memiliki penggemar sendiri. Melihat Hao Ren menjadi agak tertarik, Zhou Liren melanjutkan, dia datang ke sini untuk pameran minggu depan. Aku mendengar bahwa gadis-gadis dari Fakultas Seni super padanya. Mereka bersemangat selama 2 hari terakhir ketika mereka mendengar bahwa dia akan datang. Mereka berteriak-teriak dan berteriak di gedung asrama sebelah kita sepanjang hari. Mendesah. Hao Ren belum tinggal di asrama belakangan ini. Selain itu, dia tidak akan terlalu memperhatikan kegiatan yang terjadi di asrama putri seperti Zhou Liren. Memiliki gadis-gadis yang sangat gila di seluruh tubuhnya, dia terdengar seperti pria yang sangat tampan. Hao Ren selesai menggigit Yutiao dan menyeka tangannya. Kemudian, dia berjalan menuju gedung akademik. Bab 140. Kelas Jumat mungkin adalah kelas paling santai dalam seminggu. Hao Ren dan mereka hanya perlu mengikuti 2 kursus dasar di pagi hari dan bisa pulang setelah makan siang. Ketika Hao Ren, Cao Ronghua, dan Zhou Liren tiba di ruang kelas, itu hampir penuh. Namun, Yurong menyelamatkan mereka beberapa kursi di belakang. Hao Ren memegang buku pelajarannya, duduk, dan memandangi bagian depan dengan biasa. Namun, ia memperhatikan bahwa Xie Yujia tidak datang hari ini. Kursi di samping Malina kosong. Itu semenit sebelum kelas dimulai, tetapi Xie Yujia tidak hadir. Hati Hao Ren tiba-tiba terasa hampa. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, itu normal baginya untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya, yang belum kembali ke negara itu untuk sementara waktu. Setelah ceramah dimulai, Yurong mendatanginya. Ren, kamu bermain bagus di pertandingan basket kemarin. Hao Ren tersenyum padanya dan terus mengatur materi lesnya. Melihat Hao Ren tidak menjawab, Yurong mendekatinya lagi dan berkata, Ren, mengapa kamu tidak memperkenalkan kami kepada gadis-gadis kembar itu? Tersesat. Hao Ren melambaikan tangannya dan mengusirnya. Mereka adalah siswa tahun pertama, dan mereka juga sangat cantik. Mintalah mereka makan. Yurong terus menghasut. Yurong akhirnya menggunakan langkah terakhirnya ketika dia melihat bahwa Hao Ren masih melakukan hal-hal sendiri dan tidak mau berbicara dengannya. Aku punya berita penting. Apakah kamu ingin tahu? Bicara. Hao Ren akhirnya mengangkat kepalanya. Sepertinya Huang Suji ingin mengejar gadis kembar, kata Yurong. Hao Ren mencibir dengan jijik dan terus mengatur materi bimbingan belajar. Dia pikir itu berita penting, tapi ternyata itu masalah sepele. Lu Linlin dan Lu Lili keduanya adalah master tingkat kun, dan keberadaan mereka adalah sesuatu yang ditakuti Inspektur Suhan. Mereka bisa membunuh Huang Suji hanya dengan menjepit jari, dan dia tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Yurong terkejut ketika melihat Hao Ren mengabaikan berita ini. Mengapa Hao Ren tidak peduli dengan berita ini? Bukankah dia takut kalau Huang Suji akan menyebabkan masalah? Atau, mungkinkah hubungan antara si kembar dan dia itu normal? Yurong berpikir. Kalian tahu bahwa gadis-gadis ini sangat bersemangat akhir-akhir ini. Qin Shaoyang yang tampan dan tampan menjadi tuan rumah sebuah pameran pribadi di sekolah kami minggu depan. Mereka, yang berada di sisi lain meja, mengobrol dengan volume rendah karena ceramahnya terlalu membosankan. Yurong bosan dengan reaksi Hao Ren dan langsung mendatangi mereka. Aku tahu. Dia pria dengan mata emas, kan? Aku pernah melihatnya di TV sebelumnya. Dia terlihat baik-baik saja, hanya sedikit lebih buruk dibandingkan dengan aku. Mata emas. Hao Ren berhenti menggerakkan pena di tangannya dan berkonsentrasi. Dia kemudian mengangkat pendengarannya. Sekarang, dia tidak hanya bisa mendengar percakapan Yurong tetapi juga diskusi para gadis di depan ruangan. Aku mendengar bahwa Qin Shaoyang benar-benar tampan. Tapi tidak tahu bagaimana penampilannya secara langsung. Aku punya posternya. Itu dari majalah. Banyak selebritis wanita sepertinya menyukainya. Lukisan minyaknya menerima banyak penghargaan internasional.
Aku mendengar bahwa lukisan tradisional China-nya juga sangat bagus. Pameran ini adalah pertama kalinya dia memamerkan lukisan tradisional Tiongkok. Banyak tokoh terkenal dari komunitas seni juga datang. Beberapa gadis di kelas berdiskusi dengan berbisik, dan mereka tampak sedikit bersemangat juga. Bahkan gadis-gadis di fakultas ini telah mendengar tentang Qin Shaoyang ini. Tampaknya Qin Shaoyang ini memang tampan dan berbakat, pikir Hao Ren. Dan matanya emas dan sangat menawan. Kata seorang gadis lagi. Kemasan. Dari memakai lensa kontak berwarna. Tidak, warna emas sebenarnya dari murid emasnya. Rumor mengatakan bahwa dia campur aduk dan itu sebabnya dia tampan. Namun, dia mengatakan orang tuanya sama-sama di luar negeri, dan mereka berdua warga negara Cina. Dia pergi ke Prancis selama 2 tahun dan baru kembali ke negara asalnya lagi, kata seorang gadis lain. Hao Ren hanya bisa mendapatkan informasi sebanyak ini setelah mendengarkan percakapan mereka. Oleh karena itu, ia mulai memperhatikan ceramah dan terus mengatur materi bimbingan belajar. Kedua gelang gunung Teh ini menjadi semakin berat sekarang, dan itu mungkin berarti kultivasinya telah meningkat. Menurut apa yang dikatakan saudara Lu, selama 5 elemen di tubuhnya mencapai keseimbangan, dia akan berhasil mencapai level Kan. Hanya ada 2 minggu tersisa sampai pesta ulang tahun Zhao Yanxi. Ding, ding, ding. 2 kuliah di pagi hari berakhir. Lu Linlin dan Lu Lili, yang mengenakan kacamata, muncul di pintu masuk ruang kelas tepat waktu. Wow, kacamata. Sangat lucu. Yurong, yang sudah berjalan keluar dari ruang kelas, tiba-tiba menutupi matanya dan melompat kembali ke ruang kelas seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat mempesona. Sangat lucu, bahkan gadis-gadis yang lewat dan melihat gadis-gadis kembar ini tidak bisa tidak memuji mereka. Gongzi. Mereka berdua berteriak ketika mereka melihat Hao Ren berjalan keluar. Hao Ren merasa seperti kulit kepalanya menjadi mati rasa, dan tulang punggungnya berubah dingin dari tatapan cemburu yang intens dari para pria. Apa yang kalian lakukan di sini lagi? Nada suara Hao Ren terdengar tidak berdaya. Namun, orang-orang ingin menginjak Hao Ren sampai mati ketika mereka mendengar nadanya. Pria ini menunjukkan ekspresi tidak sabar ketika saudara kembar yang sangat imut datang menemuinya. Untuk pulang dengan Gongzi, jawab mereka. Yurong dan yang lainnya, yang berdiri di samping, hampir saja melotot ketika mendengar jawaban ini. Jika Suhan adalah kecantikan superior yang tidak bisa sering dilihat orang, maka keduanya adalah wanita cantik yang hidup di dunia nyata. Ayo pergi, mari kita pergi, Hao Ren melambaikan tangannya tanpa daya karena ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Melihat Hao Ren memimpin kedua gadis itu ke tangga, semua orang mulai berteriak bersama dalam pikiran mereka, itu terlalu hina dan terlalu memalukan. Berjalan keluar dari gedung akademik, Hao Ren masih merasa seperti banyak mata tertuju padanya. Namun, rasanya tidak seperti orang-orang mengelilinginya lagi. Kenapa kalian tidak pulang tapi ikuti aku? Tanya Hao Ren. Kami katakan terakhir kali. Itu untuk mengunjungi Taijun. Kata Lu Linlin. Hao Ren menghela nafas lagi, ini tidak perlu. Nenek sudah memiliki Zhao Yanxi dan Little Wortel. Dia mungkin tidak bisa menerimanya jika Linlin kecil dan Lili kecil ditambahkan. Lu Linlin dan Lu Lili tidak berbicara tetapi bersikeras mengikuti Hao Ren. Sepertinya mereka akan mengikuti juga bahkan jika Hao Ren naik bas. Hao Ren. Tiba-tiba, suara yang jelas datang dari samping. Hao Ren menoleh dan melihat Suhan, yang berpakaian putih, berdiri di bawah naungan pohon yang tidak begitu jauh. Hao Ren melihat bahwa orang-orang yang lewat menatapnya dengan tatapan pembunuh. Dia menanggung ketidaknyamanan berada di pusat perhatian, memimpin 2 pengikut kecantikan, dan berjalan ke arahnya. Ada apa, Suhan? Kamu memilih gulir bayangan pedang bayangan cahaya sebagai teknik budidaya utama kamu. Tanya Suhan langsung. Ya, Hao Ren mengangguk. Aku sudah terlalu sibuk selama 2 hari terakhir dan tidak punya waktu untuk datang menemuimu. Kamu tidak sibuk. Kamu hanya takut padaku, kan? Suhan menatapnya dengan dingin. Jangan khawatir. Aku tidak akan menambahkan penjara lagi pada kamu. Aku di sini hanya untuk mengingatkan kamu bahwa gulir bayangan pedang bayangan yang membelah tidak mudah untuk diolah. Kamu harus berubah ke yang lain ketika masih dini. Aku tidak berubah. Teknik kultivasi ini lebih lambat, tetapi stabil, jawab Hao Ren. Suhan tidak membujuk lebih karena Hao Ren sudah memutuskan. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, masih ada 2 minggu sampai ulang tahun Si. Mulai minggu depan, datanglah untuk berkultivasi di kantor aku selama 2 jam setiap hari. Oke. Hao Ren langsung diterima. Juga,
Ada naga sungai Li level di pertandingan basketmu kemarin. Tapi sepertinya dia ada di sana hanya untuk bersenang-senang dan tidak mencoba yang terbaik, kata Suhan. Li level. Hao Ren sedikit terkejut karena itu satu tingkat lebih tinggi dari level Kan. Ketika kamu berada di level Kan, kamu akan dapat melihat naga lain, kata Suhan. Hao Ren mengangguk. Mereka saling memandang dan diam selama beberapa detik. Itu saja, kata Suhan. Angin dingin bertiup. Hao Ren berpikir ada lebih banyak, tetapi siapa yang tahu bahwa Suhan sudah selesai. Dia benar-benar cantik. Suhan berbalik dan berjalan menuju kantornya. Hao Ren menatap sosok anggunnya. Dia tidak bisa menahan nafas ketika dia berpikir bahwa dia telah bolos kelas cukup sering baru-baru ini dan dia harus pergi ke kantornya untuk pelatihan setiap hari sekarang. Lin, Lily, jangan ikuti aku di hari ulang tahun Si. Akan ada banyak master tersembunyi yang muncul. Kalian tidak akan aman mengikutiku berkeliling. Hao Ren berjalan menuju pintu masuk sekolah dan berkata, kami tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan suku naga. Namun, kami mendengar dari Penatua Lu bahwa akan aman jika Gongzi berkultivasi ke tingkat Kan, kata Lu Lili sambil tersenyum. Dari sudut pandangnya, sepertinya berkultivasi ke level Kan adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Hao Ren kembali ke asrama selatan, meletakkan kembali buku pelajarannya di kamar, mengambil tas kecilnya, dan bersiap untuk membawa beberapa makanan ringan kembali selama akhir pekan. Lu Linlin yang berpakaian indah dan Lu Lili menunggu di lantai bawah. Jika orang-orang melihat adegan ini, mereka akan menginjak Hao Ren sampai mati karena cemburu. Membuat dua gadis cantik menunggunya di luar asrama bangunan saat dia perlahan mengatur barang-barangnya di kamar. Ini adalah bukti nyata. Sophomore yang mulia. Ketika Hao Ren berjalan ke halte bus, suara Huang Suji tiba-tiba terdengar. Hao Ren berbalik dan melihat Huang Suji memimpin sekelompok antek dan menunggu di dekat halte bus. Lu Linlin dan Lu Lili merasakan permusuhan, berjalan dua langkah secara spontan, dan memblokir Huang Suji. Kamu memiliki dua pengawal kecil. Huang Suji mengayunkan lengannya dan berkata sambil tersenyum. Dia mengenakan rompi atletik yang memamerkan otot-ototnya yang kuat. Bagaimanapun, ia telah berlatih panjat tebing selama beberapa tahun. Linlin, Lili, kembali. Teriak Hao Ren. Dia khawatir jika mereka bertarung tanpa mengetahui konsekuensinya, Huang Suji akan terlempar ke langit. Aku tahu bahwa aku mengacaukan perekrutan untuk klub kamu terakhir kali dan kamu tidak merasa senang tentang hal itu. Kamu bisa datang kepada aku jika kamu mau. Hao Ren mengambil dua langkah ke depan dan berkata, kita bisa bergulat karena kamu ingin memamerkan otot-otot kamu. Hao Ren mengenakan kemeja yang telah dia kenakan selama 2 hari, dan dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan Huang Suji yang tampan dalam hal penampilan. Juga, lengan skinnernya di bawah lengan bajunya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan lengan Huang Suji. Huang Suji memang mengalami kemarahan seminggu. Namun, sebelum pertandingan bola basket, Hao Ren masih menjadi anggota tim bola basket, dan Huang Suji tidak berani memprovokasi Xiao Wanjun. Karena Hao Ren memutuskan untuk tidak bergabung dengan tim bola basket, Huang Suji memiliki satu hal yang kurang perlu dikhawatirkan dan memutuskan untuk bertarung melawan Hao Ren karena Hao Ren sedang dalam proses sekarang. Tidak hanya dia dekat dengan Suhan tetapi juga gadis-gadis kembar yang baru saja mendaftar di sekolah. Mereka mengikutinya kemana-mana dan membuat semua orang iri. Huang Suji tidak takut untuk mengungkapkan motifnya. Dia cemburu. Lu Linlin dan Lu Lili adalah cucu perempuan wakil kepala sekolah. Orang lain tidak berani mengejar mereka, tetapi dia tidak takut. Saat mereka muncul di lapangan basket, dia merasa harus mengejar mereka. Suhan adalah tujuan jangka panjangnya, dan dua wanita cantik yang baru saja mendaftarkan diri di sekolah adalah tujuan jangka pendeknya. Tidak peduli metode apa yang harus dia gunakan, dia harus mengenal mereka dan mendekatinya. Mereka cantik yang akan membuat hati orang berdetak. Jika dia berkencan dengan mereka, kehidupan universitasnya akan lengkap. Ada bangku di ruang tunggu di halte bus. Huang Suji menjepit pergelangan tangannya dan berjongkok. Hao Ren menggulung lengan bajunya dan berjongkok juga. Mereka mengunci tangan. Antek Huang Suji menghitung mundur, 3, 2, 1. Hampir segera, tangan Huang Suji ditekan di bawah Hao Ren. Hao Ren menyekat tangannya, berdiri, dan melambaikan tangannya. Ayo pergi, Linlin, Lili. Bas ada di sini. Lu Linlin dan Lu Lili bahkan tidak melihat Huang Suji. Mereka mengikuti Hao Ren dengan erat dan melompat ke bus. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.